Situs yang selama ini hanya dianggap sebagai tumpukan megalit, ternyata memiliki struktur berlapis-lapis yang diakini lebih tua dari piramida Giza. Melalui survei geofisika, Dr. Dani Hilman menemukan bahwa formasi bawah tanah Gunung Padang bisa berusia lebih dari 10.000 tahun. Bahkan beberapa perkiraan bisa berusia 20.000 tahun. Jika benar, maka ini mengisyaratkan adanya peradaban arsitektural di Nusantara. Sebuah gagasan yang tentu saja disambut dengan sikap skeptis dari banyak kalangan ilmiah, dan itu adalah hal yang wajar. Namun skeptisisme pun diuji ketika menatap bangunan kolosal, seperti piramida Giza di Mesir. Meski dibangun lebih dari 4.500 tahun yang lalu, banyak aspek dari piramida ini masih belum bisa dijelaskan secara teknis. Bagaimana mungkin blok batu raksasa seberat puluhan ton diangkut dan disusun dengan presisi tanpa alat berat? Yang lebih membingungkan lagi, orientasi piramida terhadap titik utara magnetik sangat akurat, bahkan melebihi akurasi bangunan modern. Hipotesis liar pun bermunculan, dari yang dikatakan bahwa itu adalah hasil bantuan makhluk luar angkasa, hingga teknologi resonansi suara. Namun yang pasti, kecanggihan ini tetap menjadi misteri. Terlepas dari semua hipotesis yang ada, bila kita merujuk salah satu ayat di dalam Al-Quran, terdapat petunjuk menarik yang mungkin memberi kita sudut pandang baru terhadap kemampuan peradaban kuno. Dalam surah Al-Fajr ayat 6 hingga 9, disebutkan kaum Ed dan Samud sebagai bangsa-bangsa kuno yang memiliki keahlian dalam membangun serta memahat batu. Mereka mendirikan bangunan dan pilar-pilar kokoh yang belum pernah dibangun di negeri-negeri lain. Dalam konteks astronomi, di kawasan Kafr el-Sheikh Mesir, ditemukan struktur observatorium kuno yang sangat presisi dalam mengikuti pergerakan matahari. Penelitian terbaru oleh tim arkeolog Mesir menunjukkan bahwa struktur ini tidak dibangun sembarangan, tetapi dengan perhitungan astronomis yang cermat. Mereka bukan hanya mengamati langit, melainkan menghitungnya dan memetakan waktu dengan kecermatan ilmiah. Menariknya, pengetahuan serupa juga ditemukan di berbagai penjuru dunia, seperti Stonehenge di Inggris, Machu Picchu di Peru, dan kompleks observatorium di Chichén Itzá milik peradaban Maya, yang semuanya menunjukkan orientasi presisi terhadap titik balik matahari, equinox, atau konstelasi tertentu. Fakta ini menunjukkan bahwa pengamatan langit dan pemahaman astronomi bukanlah hal yang eksklusif bagi satu peradaban, melainkan bagian dari pengetahuan global kuno yang terstruktur, seolah ada warisan pemahaman yang tersebar dan diteruskan di berbagai belahan dunia tanpa koneksi langsung. Dan seolah itu belum cukup, sistem kanal di hutan belis menambah daftar panjang keanehan yang menantang narasi primitif peradaban kuno. Arkeolog menemukan jaringan kanal selebar beberapa meter yang dibuat ribuan tahun lalu untuk budidaya ikan oleh masyarakat Pramaya. Juga ukiran batu di Pumapunku, Bolivia, yang memiliki sudut dan garis sedemikian presisi seolah dipotong dengan alat laser. Sementara peninggalan peradaban Inka di Sacsayhuaman memperlihatkan keajaiban teknik penyusunan batu raksasa yang tak beraturan, namun begitu rapat dan kokoh tanpa perekat, hingga penguasaan logam di Mohenjo-daro, yang menunjukkan teknologi drainase kota yang hampir sebanding dengan standar modern. Jejak-jejak seperti ini tersebar di berbagai belahan dunia, di mana satu demi satu teka-teki ini membuka kemungkinan bahwa kita bukanlah generasi pertama yang menyentuh peradaban tinggi, sebab mungkin kita hanyalah pengulangan dari siklus besar di masa lalu yang pernah ada.